Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dias Wahyu Brilian, dan rekan saya Muhammad Iqbal Farabi, Rafif Jafir, Dialog Haq, dan Michael Fieri Alfa Lopis, yang akan menjelaskan tentang laporan tugas sister paralel komputer memori arsitektur dan implementasinya. Share Memory Architecture. Uniform Memory Access adalah arsitektur memori bersama untuk multiprosesor. Dalam model ini, satu memori digunakan dan diakses oleh semua prosesor yang menyajikan sistem multiprosesor dengan bantuan jaringan interkoneksi. Setiap prosesor memiliki waktu akses memori dan kecepatan akses yang sama. Itu dapat menggunakan salah satu dari bus tunggal. Beberapa bus atau switch palang karena menyediakan akses memori bersama dengan seimbang. Ia juga dikenal sebagai sistem SMP, Symmetric Multiprocessor. Dan ini adalah ilustrasi dari Uniform Memory Access. Selanjutnya, Non-Uniform Memory Access merupakan model multiprosesor di mana setiap prosesor terhubung dengan memori khusus. Namun, bagian-bagian kecil dari memori ini bergabung untuk membuat ruang alamat tunggal. Poin utama untuk direnungkan adalah waktu akses memori bergantung pada jarak di mana prosesor ditempatkan, yang berarti waktu akses memori dan yang berbeda-beda. Ini memungkinkan akses ke salah satu lokasi memori dengan menggunakan alamat fisik. Dan ini gambar ilustrasi dari non-uniform memory access. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafif Jafir Dialog Haq. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribusi memori arsitektur di mana membutuhkan sejumlah jaringan untuk komunikasi antar prosesor. Satu memori terdiri dari satu CPU, sehingga saat sebuah CPU melakukan perubahan, pengalamatan memori tidak akan berimbas pada CPU lainnya. Bisa dilihat contoh implementasi dari distributed memory arsitektur. Yang pertama yaitu ada IBM SP2 dan Intel Paragon. Kemudian di sini adalah ilustrasi dari distribusi memori arsitektur. Yang selanjutnya yaitu ada hybrid arsitektur. Yang pertama ada edge server system, di mana sistem ini dibangun di jaringan internet, di mana server ini ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Kemudian tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Di samping sebelah kanan adalah ilustrasi dari hybrid arsitektur dengan edge server system. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada yang kedua yaitu Collaborative Distributed System. Ini merupakan bentuk lainnya yaitu CBS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsepnya sama dengan BitTorrent file sharing system. Komponen dapat redirect client untuk akses server lain, analisa pola akses client, memanage replication data. Kemudian di sini terdapat implementasinya. Lalu untuk implementasi yang akan kami jelaskan yaitu adalah CoreArray Fortran. CoreArray Fortran atau CAF
atau dikenal sebagai F adalah model pemrograman paralel SPMD atau Single Program Multiple Data berdasarkan satu set kecil ekstensi bahasa untuk Fortran 95 atau 2003 untuk pemrosesan paralel yang dibuat oleh Robert Numerge dan John Reed pada tahun 1990-an. Koray Fortran memungkinkan programmer untuk menulis program paralel menggunakan Partitioned Global Address Space atau PGAS mengikuti skema paralelisasi SPMD. Tiap program atau disebut image memiliki variabel privatnya sendiri. Variabel yang memiliki apa yang kita sebut dengan kodimensi dapat dialamatkan pada gambar lain. Ekstensi ini merupakan bagian dari standar Fortran 2008. Dan inilah mengapa Fortran disebut sebagai model sistem paralel. Kemudian ini contoh code dari Fortran itu sendiri, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iqbal Farabi. Oke, berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu satu, menyediakan operasi tingkat tinggi untuk halal umum, tapi juga memungkinkan akses ke manipulasi tingkat rendah juga. Yang kedua, ekstensi yang sangat kecil untuk bahasa yang sebenarnya, bukan arahan. Yang terakhir adalah implementasi perangkat keras sederhana jika memungkinkan komunikasi satu sisi. Kekurangan, tidak ada dukungan untuk subset prosesor, misal coarray harus dialokasikan ke semua gambar. Kedua, eksistensi coarray tidak memiliki gagasan tentang penunjuk global yang penting untuk membuat dan memanipulasi segala jenis struktur data tertaut. Ketiga, tidak menyediakan ruang sinkronisasi yang aman, akibatnya operasi sinkronisasi dalam kode pengguna yang tertunda saat panggilan pustaka dilakukan dapat mengganggu sinkronisasi dalam panggilan pustaka. Keempat, tidak ada mekanisme untuk menghindari atau mentolerir latensi saat memanipulasi data pada gambar jarak jauh. Yang terakhir, tidak ada dukungan untuk komunikasi kolektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.